Jika di video sebelumnya saya menjelaskan bagaimana caranya merubah kamera HP menjadi webcam, maka di video ini saya akan kasih tahu kamu kalau kamera DSLR atau mirrorless juga bisa difungsikan menjadi kamera webcam eksternal. Nah, bagaimana cara merubah kamera DSLR atau mirrorless menjadi webcam? Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, kembali lagi di channel saya Walul Amri. Bagi kamu yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan bell notification-nya agar kamu tidak ketinggalan ketika ada video baru dari saya. Oke, kita masuk ke pembahasan video ini. Ternyata alternatif untuk bisa punya webcam eksternal itu tidak hanya dari kamera HP saja. Namun kamera DSLR atau mirrorless juga bisa diposisikan atau difungsikan sebagai webcam untuk keperluan recording, video conference, dan live streaming. Dan yang pastinya, kualitas dari hasil perekaman kamera DSLR atau mirrorless jauh lebih baik dari webcam bawaan laptop. Dan itu semua bisa dilakukan tanpa tambahan alat video capture device atau alat apapun yang mengharuskan kamu untuk ngerogoh kocek lagi, alias beli alatnya. Nggak percaya? Mari kita buktikan. Yang perlu kamu lakukan hanya mendownload software yang berfungsi untuk menghubungkan kamera DSLR atau mirrorless kamu ke laptop. Di sini saya contohkan pakai kamera yang saya punya, yaitu Canon EOS M50. Dan koneksinya juga sangat mudah, hanya pakai kabel data micro USB. Nah, untuk download softwarenya, cari aja di Google, ketik EOS Webcam Utility, langsung masuk aja ke situsnya. Ya, memang software ini masih dalam versi beta, tapi nggak masalah, tetap bisa digunakan dengan baik. Scroll aja ke bawah, di sini kamu bisa lihat pilihan kamera dari Canon yang udah support aplikasi ini ya. Karena nggak semua jenis kamera Canon bisa. Ada pilihan untuk kamera DSLR, dan ada juga pilihan untuk kamera mirrorless-nya. Ya, walaupun dikatakan di sini softwarenya hanya bisa digunakan di Amerika, tetapi setelah dicoba nggak ada masalah kok, tetap bisa digunakan. Berhubung kamera saya adalah M50, maka saya pilih EOS M50. Scroll ke bawah, di bagian optional software, pilih yang paling atas, EOS Webcam Utility Beta for Windows. Klik select, lalu klik download. Setelah file selesai di-download, lanjut install softwarenya seperti biasa. Setelah itu, kamu bisa lanjut koneksikan kamera M50 kamu ke laptop atau PC pakai kabel micro USB. Jika muncul aplikasi EOS Utility-nya yang biasa kamu pakai saat mindahin foto atau video, klik aja tombol quit-nya. Selanjutnya, kamu bisa langsung coba tes untuk video conference. Misalnya di sini saya contohin pakai aplikasi Zoom yang banyak dipakai orang untuk keperluan video conference ya. Dan ini adalah kualitas dari webcam bawaan laptop. Bandingkan dengan kualitas dari kamera Canon EOS M50 ini. Kita pilih EOS Webcam Utility Beta di bagian videonya ya. Nah, kelihatan jelas sekali bedanya ya. Kualitas gambarnya jauh lebih terang dari webcam yang ada di laptop. Dan kelebihannya lagi, ini bisa di zoom in atau di zoom out langsung dari kameranya sesuka hati kita. Beda dengan laptop yang kita sendiri harus memposisikan badan kita agar terlihat fit di layar. Nah, kemudian jadi muncul pertanyaan nih, jika dipakai untuk video conference atau live streaming, otomatis kan butuh waktu yang lama ya, bahkan bisa sampai berjam-jam. Apakah baterainya bisa tahan? Tentu saja jawabannya tidak. So, bagaimana cara mengakalinya? Kamu bisa pakai baterai dummy atau biasa disebut DC coupler. Cari aja di online shop, banyak kok. Kebetulan saya juga baru beli. Sekalian lihat video unboxingnya ya guys. Oke, jadi ini dia baterai dummy-nya atau DC coupler. Isinya ada kabel untuk koneksi ke power bank, atau bisa juga langsung ke listrik dengan charger USB, dan tentunya ada satu buah baterai dummy-nya ya.
Ya bentuknya mirip sih dengan baterai Canon yang asli, hanya saja beratnya itu lebih ringan. Mari kita bandingkan dengan baterai asli bawaan Canon. Ukurannya sama ya, nggak ada beda, hanya saja di baterai dummy ada bolongannya tuh di bagian bawah, sedangkan di baterai asli nggak ada. Nah, bolongan ini fungsinya untuk kabel yang akan ngecas si baterai ketika dipakai. Dan ini adalah kabelnya. Kita coba tes saja langsung ya. Kita masukkan baterainya, dan kemudian kita buka tutup karet di bagian bawah kamera. Nah, kelihatan kan ada bolongannya juga. Lalu colokin kabel tadi ke baterainya. Di sini saya pakai power bank 10.000 mAh. Mari kita tes, apakah kameranya bisa nyala? Dan ya, berhasil. Kameranya sudah nyala. Sekarang kita tes untuk foto. Oke, berhasil juga ya. Dan kita juga tes untuk recording video, dan ternyata bisa, nggak ada masalah. Kemudian bagaimana jika kita coba untuk cabut kabelnya? Apakah kameranya tetap menyala? Ternyata langsung padam ya. Ya, jadi baterai dummy ini hanya bisa digunakan ketika baterainya terkoneksi ke power bank atau langsung ke colokan listrik. So, sebelum mulai recording, pastikan dulu power bank kamu dalam keadaan full. Saya saranin sih harus pakai power bank. Karena jika langsung ke colokan listrik, dan tiba-tiba listrik di rumah kamu padam, maka wassalam, kameranya juga ikut mati. Jadi kesimpulannya, menurut saya, untuk baterai dummy ini, cocoknya hanya untuk recording saja, dan posisi kamera dalam keadaan diam, atau dipakein tripod. Saya udah tes untuk foto, memang bisa sih, tapi ketika dicoba foto pakai flash, kameranya nggak ngangkat, dan khawatirnya kalau sering-sering malah bisa merusak si kamera. Dan juga kalau dipakai foto tanpa pakai tripod, jadinya agak susah. Karena selain megang kamera, kita juga harus megang atau bawa-bawa si power bank-nya. Kalau foto saya saranin tetap pakai baterai biasa aja. Oke, demikian tadi tutorial cara merubah kamera DSLR atau mirrorless menjadi webcam. Hanya bermodalkan kabel micro USB untuk koneksinya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Like video ini jika kamu suka dan share ke semua sosial media yang kamu punya jika kamu rasa video ini bermanfaat untuk orang lain. Kita ketemu lagi di video yang lain. Till next time, saya Syahrul Amri. Wassalam.